Halo teman-teman, kita bahas lagi nih lagi-lagi mengenai pemeriksaan pajak, mengenai pelanggaran jangka waktu pemeriksaan pajak. Jadi sampai hari ini masih ada perdebatan antara ahli hukum, kemudian dengan oknum-oknum di DJP ya, bahwa menurut ahli hukum, yang namanya pelanggaran jangka waktu pemeriksaan alias pelanggaran prosedur, maka itu akan menyebabkan keputusan menjadi tidak sah atau batal gitu. Tetapi menurut oknum-oknum pajak, terutama di level-level pemeriksaan pajak ya, bahkan di level tinggi ya, sampai ke biro hukumnya pun, mengatakan bahwa pelanggaran jangka waktu itu tidak menyebabkan batalnya SKP atau batalnya keputusan pajak, gitu ya. Nah, semua ini berakar atau bermuara kepada yang namanya SE 15 tahun 2018, teman-teman ya. Langsung gue share ke teman-teman semua ya. Ini ada di halaman 30 nih. Kita coba lihat awalnya dulu deh. Jadi SE 15 tahun 2018 adalah tentang kebijakan pemeriksaan pajak ya, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak ya. SE itu surat edaran, teman-teman ya, surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Oke. Dia ada di halaman 30. SE ini gua sampaikan juga di link ini ya, di grup ini ya. Di link dari video gue ini. Nah, ada di bagian 3, pasal 11 huruf C ya, di halaman 30 ini. Dia mengatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan dalam huruf A dan huruf B itu digunakan sebagai alat monitoring dan kontrol manajemen, sehingga dapat mengukur kinerja pemeriksa pajak dan kegiatan pemeriksaan pajak. Oke? Nah, itulah sumber asal muasal kekacauan birokrasi ini, teman-teman ya. Padahal kalau kita baca di PMK 17 junto sampai PMK 81 pun ya, atau PMK 18 itu tidak ada frasa ini. Jadi frasa ini dimunculkan oleh si oknum Direktur Jenderal Pajak itu tersebut supaya pelanggaran prosedur tersebut tidak dapat membatalkan SKP. Gitu kira-kira ya, nah, konstruksi hukumnya teman-teman ya. Nah, sekarang gue akan kasih pendapat dulu nih, pendapat gue ini ya. Jadi SE ini memang, SE sapu jagat ya, SE yang dipakai oleh semua pemeriksa pajak di pengadilan pajak ya. Pemeriksa pajak sih nggak pakai ini, tetapi di pengadilan dia pakai ini ya, di pengadilan dia pakai ini. Jadi yang pertama mesti kita pahami adalah bahwa SE atau surat edaran itu bukan dasar hukum, oke? SE itu bukanlah dasar hukum. Di Undang-Undang P3 ya, mengenai peraturan perundang-undangan itu ada beberapa dasar hukum, ada undang-undang, ada perpu, dan sebagainya. SE itu bukan dasar hukum, teman-teman ya. Jadi, kita nggak usah ngebahas isi material dari SE tersebut. Kita nggak usah ngebahas isi kalimat atau kata dari SE tersebut. Tetapi, kita jelaskan kepada hakim bahwa SE itu bukanlah dasar hukum. Sehingga SE tidak dapat dijadikan argumen hukum di muka pengadilan. Gitu teman-teman ya, kecuali pendapat ahli. Kalau pendapat ahli itu bisa, silakan nanti hakim menerima pendapat ahli, tetapi SE itu bukan pendapat ahli ya, dan SE itu bukan dasar hukum. Oleh karena itu, kita harus menolak, penggunaan SE di muka pengadilan. Kita tanya kepada hakim, apakah SE dasar hukum atau bukan dasar hukum? Yang mulia hakim, gitu ya, kita tanya kepada hakim, gitu ya. Nah, yang kedua, jika hakim mengatakan SE boleh jadi dasar hukum, kalau hakim mengatakan SE boleh jadi dasar hukum, maka kami nih, Anda dan saya wajib pajak DJP nih, tapi DJP Konoha gitu ya. Jadi gue sebagai Direktur Jenderal Pajak Negeri Konoha juga punya SE. Boleh nggak punya SE? Ya boleh-boleh aja. Dia aja boleh punya SE yang bukan dasar hukum, gue boleh dong bikin SE. Nanti gue bikin nih surat edaran Direktur Jenderal Pajak Konoha yang berbunyi bahwa semua SKP itu hanyalah sebagai alat monitoring saja. Oke, semua SKP atau surat keputusan pajak tidak ada konsekuensi hukum ataupun konsekuensi uang yang harus dibayar. Nggak ada. Itu hanyalah alat kontrol manajemen dan monitoring saja. Oke, boleh nggak kita bikin SE seperti itu, teman-teman? Jawabannya boleh, boleh ya. Karena SE itu bukan dasar hukum, gitu loh. Jika SE internal DJP harus dipatuhi oleh hakim, padahal itu bukan dasar hukum, boleh dong SE kita nih, SE-nya Direktur Jenderal Pajak Konoha yang dibikin oleh internalnya wajib pajak, harus juga dong dipatuhi oleh hukum, oleh hakim. Ya kan? Ya dong? Nah, walaupun kita sama-sama tahu bahwa SE itu bukan dasar hukum. Baik itu SE DJP Indonesia maupun SE-nya DJP Konoha. Boleh dong? Ya kan? Nah, sekarang hakimnya akan terpojok kalau seperti itu caranya ya. Tetapi seorang hakim harus bisa berpikir jernih gitu ya. Jangan mau dijebak oleh si oknum pajak gitu. Yang ketiga,
Peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh melawan atau menciptakan norma baru yang tidak ada di dalam undang-undang yang lebih tinggi. Oke? Jadi gini maksudnya, kalaupun SE ini mau dipaksakan sebagai dasar hukum, oke anggaplah SE ini dasar hukum ya, mau dipaksakan, tetap saja tidak bisa. Tetap saja pasal ini akan batal demi hukum dan tidak sah. Kenapa? Karena SE ini melawan undang-undang dan melawan PMK yang ada di atasnya, gitu ya. Dia justru menciptakan norma baru atau aturan baru atau kalimat baru yang tidak ada di dalam undang-undang ataupun PMK tersebut. Itu namanya penyelundupan hukum, teman-teman ya. Itu penyelundupan hukum namanya ya, gitu. Nggak boleh lu membuat aturan baru, norma baru yang tiba-tiba berbeda dengan yang ada di PMK dan undang-undang, nggak bisa, gitu ya. Nah, yang keempat, tidak ada les spesialis dalam kasus hukuman atas pelanggaran jangka waktu pemeriksaan. Jadi, orang pajak tuh selalu mengatakan, undang-undang pajak itu lex spesialis loh, gitu. Undang-undang pajak tuh spesialis, lex spesialis. Apa tuh, auto generali apa istilahnya gitu ya. Jadi, undang-undang AP itu adalah undang-undang umum katanya. Di sana disebutkan bahwa pelanggaran prosedur pemeriksaan atau prosedur apapun ya, pemerintahan gitu ya, menyebabkan keputusan yang terbit menjadi tidak sah atau batal, oke? Tetapi di Undang-Undang Pajak, tidak ada frasa yang melawan atau bertentangan dengan aturan ini. Itu mesti paham teman-teman ya, di Undang-Undang Pajak tidak ada frasa yang bertentangan dengan aturan di dalam Undang-Undang AP. Akibatnya, menurut gua, ini bukan lex spesialis, ya, tidak ada hubungan dan tidak nyambung antara Undang-Undang AP dengan Undang-Undang Pajak, gitu ya. Nah, tetapi gimana dengan pasal 36 Undang-Undang KUP? Pasal 36 Undang-Undang KUP itu mengatur dua hal ya, bahwa SKPKB hanya bisa dibatalkan apabila tidak ada SPHP atau tidak ada pembahasan akhir. Nah, tetapi dia mengatakan dapat, ada frasa dapat ya. Bukan berarti hanya dua hal itu saja yang dapat membatalkan SKPKB, tetapi bisa juga dong hal yang lainnya, yaitu apa? Yaitu ada di Undang-Undang AP. Sesimpel itu teman-teman ya. Kecuali frasa yang dipakai oleh Undang-Undang KUP adalah hanya hanya 2 hal yang bisa membatalkan SKPKB. Ya udah selesai masalahnya, selesai urusannya, kan gitu. Tetapi undang-undang tidak memberikan frasa hanya. Undang-undang itu memberikan frasa dapat. Artinya tidak hanya 2 hal ini aja yang bisa membatalkan SKPKB ya. Nah, jadi tidak ada les spesialis di sini. Yang kelima atau yang terakhir, nah, kalaupun undang-undang KUP dan SE itu mau dipaksakan, okelah kita pakai deh undang-undang KUP pasal 36, kita pakai juga SE ini ya, yang menyatakan bahwa pelanggaran jangka waktu pemeriksaan itu tidak menyebabkan SKP batal. Sebenarnya nggak ada kalimat itu sebenarnya ya. Nah, tetapi anyway, SE dan KUP ini hanya mengatur kewenangan Dirjen Pajak ya, bukan mengatur secara umum sebagai sebuah hukum positif yang berlaku bagi semua orang. Artinya apa? Hukum yang berlaku tetap saja Undang-Undang AP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan Undang-Undang Pajak ini tidak melawan Undang-Undang AP. Oke? Undang-Undang Pajak tidak melawan Undang-Undang AP, tidak bertentangan dengan Undang-Undang AP karena berbeda kewenangan, gitu loh. Undang-Undang Pajak itu mengatur kewenangan seorang Dirjen Pajak. Itu pun ada frasa dapat, bukan wajib gitu ya. Sedangkan hakim di pengadilan pajak punya kewenangan yang berbeda yang jauh lebih luas, gitu ya. Jadi seorang hakim di pengadilan pajak tidak dapat dipaksakan menggunakan undang-undang pajak. Dia harus menggunakan undang-undang yang benar, yaitu undang-undang AP. Karena anyway di undang-undang pajak itu tidak ada pertentangan terhadap undang-undang AP, gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan gue adalah semua pelanggaran prosedur, maka keputusan akibat pelanggaran prosedur tersebut harus batal dan tidak sah demi hukum, gitu ya. Seandainya tidak ada hukuman terhadap pelanggaran prosedur, maka yang namanya pemeriksaan pajak nggak usah ada, langsung aja begitu pemeriksaan dimulai, minggu depan terbit SPHP, minggu depan lagi terbit pembahasan akhir, selesai. Karena 2 hal ini yang wajib gitu kan, yang lain tidak wajib kan gitu. Tetapi kan alangkah bodohnya ya ahli-ahli hukum itu kalau kalau mengatakan seperti itu ya. Dimanapun di negara hukum di dunia ini, hukum positif harus dipatuhi dan hukum positif dibikin tidak untuk dilanggar. Dan ketika hukum positif dilanggar, ada aturan hukumnya untuk, untuk membuat
hukuman terhadap pelanggaran tersebut, dan itu sudah jelas diatur dalam Undang-Undang AP, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Gitu teman-teman ya, oke? Mudah-mudahan teman-teman tidak terkacaukan dan kebingungan mengenai SE ini ya, kita mesti paham bahwa SE bukan dasar hukum dan tidak dapat menjadi argumen hukum. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.